Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Dunia Hewan. Kali ini kita akan membahas tentang unggas berjenis bebek atau itik. Ini termasuk hewan unggas. Bagaimana caranya kita membudidayakan atau budidaya itik atau bebek tersebut. Itik atau bebek adalah termasuk dalam golongan unggas yang dapat menghasilkan telur dan menghasilkan daging. Itu teman-teman yang akan kita bahas. Hewan ini atau unggas ini mempunyai peran yang sangat tinggi dalam mendukung ketersediaan protein hewani di Indonesia. Nah, usaha budidaya itik ini atau bebek ini menjadi salah satu alternatif atau pilihan sebagai sumber pendapatan bagi kita. Yang bisa dipilih ada dua. Satu, kita beternak. Ada beberapa sih yang bisa dipilih, ada beberapa. Satu, kita ternak itik ini yang kita ambil adalah telurnya bisa, yang kedua dagingnya bisa, yang ketiga kita memproduksi anak itik atau anak bebek. DOD kalau itik ini DOD bukan DOC. Jadi ada beberapa pilihan, bisa telur, bisa daging, bisa DOD. Apa sih yang dimaksud dengan DOD? DOD adalah kepanjangan dari singkatan dari die old duck, artinya bebek yang masih usia 1 hari sampai dengan 1 minggu, itu namanya DOD. Kalau DOC die old chick, ini yang beda hanya C sama D. Satu C pakai chick ayam, D duck bebek. Sebelum teman-teman menentukan seperti apa yang diinginkan, yuk kita belajar bersama. Ini saya sampaikan jenis-jenis bebek atau jenis-jenis itik yang dapat dipilih. Misalnya Anda mau memilih ternak bebek yang diambil telurnya, ini pilih-pilihan yang dapat dipilih antara lain. Satu, ini jenis itik petelur. Satu, itik alabio seperti ini. Yang kedua, itik Magelang seperti ini. Yang ketiga, itik Mojosari seperti ini. Keempat, itik Mojosari alabio seperti ini atau disingkat MA. Yang kelima, itik CHTU, dan yang keenam itik Tegal, dan yang ketujuh adalah itik Bali. Ini jenis itik petelur yang produksi telurnya bagus, silahkan dipilih. Kemudian jenis itik berikutnya itik pedaging. Tentu kalau pedaging yang kita harapkan adalah cepat besar. Ini ada beberapa jenis yang dapat dipilih, antara lain jenis itik pedaging antara lain satu, itik Manila, yang kedua itik Branti, yang ketiga itik Peking. Hanya ada 3 teman-teman. Nah, mengenai pilihan silahkan tentukan sendiri seperti apa. Nah, ini saya mencoba memproduksi DOD dengan cara ditetaskan sendiri telurnya, dengan syarat bebek tersebut ada pejantannya. Jika nggak ada pejantannya, maka telur tersebut nggak bisa menetas teman-teman. Nah, seperti ini bebek hasil produksi saya. Ini usia kurang lebih 1 bulan. Ini misalnya dijual juga sudah laku. Kemudian yang berikutnya adalah sebelum kita membahas ke sana, kita detailkan dulu jenis-jenis itik petelur tadi ada 7. Kemudian jenis-jenis itik pedaging ada 3 tadi. Oke, kita bahas yang pertama dulu, itik jenis petelur. Yang pertama adalah itik alabio. Itik alabio adalah itik lokal unggul yang mempunyai 2 fungsi. Satu, yaitu mempunyai kapasitas produksi telur yang tinggi. Yang kedua adalah alabio ini juga berpotensi menghasilkan daging yang banyak. Jadi ini alabio bisa 2 fungsi, 2 in 1 lah. Satu, bisa memproduksi telur, 2, bisa memproduksi daging. Kemudian ciri-ciri itik alabio ini seperti apa? Satu, ciri-cirinya warna coklat dengan bintik-bintik putih, terdapat garis putih di pinggir mata, dan pada itik pejantan warna bulunya cenderung lebih gelap daripada betina, dan disertai ada bulu-bulu yang berwarna untuk pejantan, kadang biru, kadang hijau. Itu ciri-cirinya.
Kemudian warna paruhnya berwarna kuning dan kakinya juga berwarna kuning. Bobot betina usia 6 bulan ini kurang lebih 1,6 kg, dan untuk bobot pejantan 1,7 kg. Rata-rata produksi telurnya 220 sampai 250 per ekor per tahun. Jadi satu ekor itu dalam 1 tahun kalau diakumulasi menghasilkan telur sekitar 200 butir sampai dengan 250 butir. Kemudian jenis itik berikutnya adalah itik Magelang. Ini yang kedua, itik Magelang atau biasa juga dikenal sebagai itik kalung atau bebek kalung. Ini berasal dari daerah Magelang, namanya saja itik Magelang, dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ciri-cirinya pada pejantan di sekitar kepala, leher sampai kepala terdapat bulu warna putih, kakinya hitam. Yang ketiga, warna paruhnya hitam juga. Produksi telur rata-rata 130-an butir per ekor per tahun. Ini lebih banyak Alabio tadi dibandingkan dengan jenis Magelang ini. Kemudian yang ketiga adalah itik Mojosari. Itik Mojosari adalah salah satu bebek yang menghasilkan telur banyak, salah satu bebek atau salah satu itik lokal unggul yang menghasilkan atau yang memproduksi telur banyak, yang berasal dari daerah Mojokerto, Jawa Timur. Nah, daripada itik Magelang dan daripada itik Alabio, itik Mojosari ini lebih banyak memproduksi telur, dan telurnya ini lebih besar untuk jenis itik Mojosari ini, teman-teman. Kapasitas produksinya ini hampir sama dengan jenis Alabio tadi, sekitar 250-an per ekor per tahun. Namun telurnya ini lebih besar. Kemudian yang keempat, ini jenis itik Mojosari Alabio atau dikenal dengan singkatan bebek MA. Jenis itik MA ini merupakan itik petelur dengan kualitas yang tinggi karena ini hasil persilangan antara itik Alabio dengan itik Mojosari. Tentunya ini hasil persilangan ini diharapkan mempunyai kapasitas produksi yang lebih baik daripada dua jenis Mojosari dan Alabio. Makanya ini disilangkan, teman-teman. Hasil produksinya pasti lebih banyak. Yang tadi rata-rata 250 per ekor per tahun. Kalau itik MA ini lebih banyak sedikit, 255 per ekor per tahun. Kemudian yang kelima adalah itik Cileup. Yang kelima adalah itik Cihateup. Itik Cihateup ini merupakan itik lokal yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Dari namanya aja sudah kelihatan, Cihateup ini pasti dari Jawa Barat. Itik ini bisa memproduksi telur per ekor per tahun rata-rata 290 sampai 300 butir per ekor per tahun. Ini lebih besar daripada itik yang tadi. Kemudian yang keenam, itik Tegal. Itik Tegal ini merupakan itik lokal yang berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Brebes, Tegal sama saja, ini dari Brebes atau dari Tegal, Jawa Tengah. Kemudian ciri-cirinya adalah 1. Warna bulu kecoklatan. 2. Paruh dan kaki warnanya hitam. Yang ketiga, kepala kecil, warna matanya merah. Yang keempat, memiliki paruh yang lebih panjang. Bentuk badan tegap. Produksi telur hampir sama saja dengan yang 250 per ekor per tahun tadi. Kemudian yang terakhir adalah itik Bali. Itik Bali ini merupakan itik lokal juga yang tersebar di Provinsi Bali dan NTB, Lombok. Itik Bali ini ciri-cirinya mempunyai bulu lebih terang, paruh dan kakinya berwarna abu-abu. Umumnya itik ini mempunyai jambul di kepalanya. Kemudian yang berikutnya jenis-jenis itik pedaging. Yang tadi itik petelur, yang
Yang tadi itu itik petelur, yang sekarang itik pedaging. Tadi ada 3 jenis. Satu, jenis itik Manila. Itik Manila ini mempunyai badan yang sangat besar. Beratnya kurang lebih 3 sampai 3,5 kg. Dan itik Manila ini bisa angkrem teman-teman. Bisa menetaskan telurnya sendiri. Kalau itik yang lain nggak bisa. Kemudian jenis itik berikutnya yang kedua adalah itik Biranti. Yang kedua adalah itik Branti. Itik Branti ini merupakan hasil persilangan antara mentok dengan bebek lokal. Dinamakan itik Branti teman-teman. Dia mempunyai berat badan 2,5 kg sampai dengan 3 kg. Lumayan besar ini teman-teman. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah itik packing. Nah, itik packing ini bisa mencapai berat badan 4 sampai dengan 5 kg per ekor teman-teman. Ini itik yang paling besar. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara memilih bibit yang unggul. Ada beberapa kriteria. Antara lain, satu, memiliki tubuh yang ramping. Ini kalau untuk petelur ya, memiliki tubuh yang ramping. Yang kedua, leher kecil, panjang dan bulat seperti rotan. Yang ketiga, kepala kecil dan matanya bersinar, artinya matanya jernih. Yang keempat, sayap menutupi badan secara merata. Yang kelima, ujung sayap tersusun rapi. Yang keenam, kakinya kokoh. Nah, berikutnya adalah persyaratan memilih itik pejantan yang usia 1 sampai dengan 7 minggu, yang usia 1 sampai dengan 7 hari, jadi umur kurang lebih 1 minggu. Ini dengan tujuan sebagai itik pedaging. Ini kriterianya, salah satunya adalah 1, bobot minimal 40 gram. Ini kalau usia maksimalnya 7 hari. Yang berikutnya, tubuh tegap, kaki kokoh, mata bersinar, tidak cacat. Kemudian bulu bersih dan kering. Yang berikutnya, nafsu makan besar. Dan yang terakhir, bebas dari penyakit unggas. Nah, itu tadi ulasan-ulasan yang dapat saya sampaikan. Untuk pilihannya bagaimana terserah Anda, silahkan memilih. Jika berminat untuk budidaya bebek atau itik, entah itu petelur, entah itu pedaging, silahkan mana yang Anda minati. Mudah-mudahan budidayanya selalu sukses. Jangan lupa kita berdiskusi, like dan subscribe, komentar di kolom komentar. Terima kasih teman-teman.